Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Trifayona, NIM 1904254. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang diajukan sebagai tugas untuk manajemen sumber daya sektor publik mengenai penilaian kinerja SDM. Sebelum memasuki penjelasan mengenai penilaian kinerja SDM, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengertian penilaian kinerja SDM, manfaat penilaian kinerja SDM, tujuan penilaian kinerja, teknik penilaian kinerja, bias dalam penilaian, serta metode penilaian. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian penilaian kinerja SDM. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang penilaian kinerja SDM, yaitu yang pertama, Greenberg dan Baron. Greenberg dan Baron mengungkapkan bahwa penilaian kinerja SDM merupakan sebuah evaluasi untuk mengambil keputusan tentang sumber daya manusia untuk memberikan masukan untuk kepentingan organisasi seperti promosi, mutasi, dan pemberhentian. Yang kedua yaitu menurut Neutron dan Darvish. Mereka berdua mengungkapkan bahwa penilaian kerja sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Yang ketiga yaitu menurut Mangkunegara. Penilaian kerja adalah proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Jadi, berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penilaian kinerja SDM merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi sifat, perilaku, dan hasil kerja individu maupun kelompok agar mampu mengembangkan karir lebih lanjut dan untuk sumber daya manusia agar menjadi lebih baik lagi. Materi selanjutnya yaitu manfaat penilaian kerja. Menurut Sedarmayanti, bahwa penilaian kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk yang pertama, memastikan pemahaman pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja. Yang kedua, memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati. Yang ketiga, memantau, mengevaluasi pelaksana kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, yaitu memberi penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja. Yang kelima, pelaksana yang telah diukur sesuai sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang keenam, yaitu menjadi alat komunikasi antar karyawan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. Selanjutnya, yaitu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Dan terakhir, yaitu untuk menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Selanjutnya, yaitu tentang tujuan penilaian kinerja SDM. Ada beberapa tujuan tentang penilaian kinerja SDM. Yang pertama yaitu performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kerja. Yang kedua yaitu compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu placement decision, yaitu untuk menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat yaitu training and development needs. Maksudnya yaitu untuk mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima yaitu tentang career planning dan development, yaitu untuk memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Selanjutnya yaitu tentang staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Selanjutnya, informational inaccuracies dan job design errors, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam penilaian kerja. Ada beberapa teknik dalam penilaian kerja, yaitu teknik daftar pernyataan, teknik memberikan daftar pernyataan berbobot, teknik kejadian kritis, teknik narasi, serta teknik psikologi. Teknik daftar pernyataan. Teknik daftar pernyataan adalah daftar pernyataan deskripsif atau sifat-sifat yang mendeskripsikan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap butir pernyataan merefleksikan kualitas positif maupun negatif dari karyawan. Penilai harus memilih checklist dari pernyataan yang paling sesuai untuk mendeskripsikan kinerja individu karyawan.
Yang kedua yaitu teknik memberikan daftar pernyataan berbobot, yaitu metode daftar pernyataan berbobot adalah daftar pernyataan deskriptif atau sifat-sifat yang mendeskripsikan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu teknik kejadian kritis. Metode kejadian kritis dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian kritis dari perilaku yang dianggap tidak biasa atau sangat efektif dan yang buruk dan sangat tidak efektif. Data yang diperoleh melalui wawancara individu atau kelompok, kuesioner maupun formulir lisan. Selanjutnya yaitu teknik narasi. Metode narasi memungkinkan penilai menentang kekuatan dan kelemahan, bakat, dan keahlian dalam bentuk narasi atau esai. Selanjutnya yaitu teknik psikologi. Metode psikologi dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, diskusi, dan tes psikologi terhadap karyawan yang dinilai, yaitu meliputi aspek-aspek intelektual, emosi, motivasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bias dalam penilaian kerja. Bias dalam penilaian kerja kinerja karyawan adalah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif menilai kepada karyawan. Adapun bias dalam penilaian kerja, yang pertama halo effect. Bias ini terjadi apabila penilai menyukai atau tidak menyukai karyawan. Yang kedua, leniency dan severity effect. Terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawannya, ia merasa bahwa ia harus berbaik hati kepada karyawan. Yang ketiga yaitu central tendency. Bias yang terjadi apabila penilai memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi dan penilai tidak mampu memberikan penilaian yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada bawahannya, sehingga hasil penilaian akan cenderung berada pada nilai rata-rata. Yang keempat yaitu assimilation dan differential effect. Terjadi apabila penilai cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Kesamaan ini dapat berupa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki karyawan. Jika karyawan memiliki kesamaan dengan penilai, maka penilai akan memberikan penilaian yang baik dan positif kepada karyawan tersebut. Berbeda dengan differential effect terjadi apabila karyawan memiliki perbedaan ciri-ciri atau sifat dengan penilai. Selanjutnya yaitu metode penilaian kerja. Yang pertama, rating scales. Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor, misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Yang kedua yaitu critical incidence. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Yang ketiga yaitu esai. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai. Selanjutnya yaitu ranking. Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.